Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang hadir pada saat ini, dan juga Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan yang beribadah di rumah melalui live streaming dimanapun berada, kami sapa semuanya, selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah kita puji nama Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 559 ayat 1 dan ayat 3. Kudus, 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 Tuhan Maha Kuasa, kami dini hari nyanyikan pujian. Allah Maha Kudus, yang Maha Pemulia, Tritunggal, kudus dan kekal. Kudus, 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 para malaikatmu sujud menyembahmu, muliakan namamu. Segenap orang kudus di depan tatamu, nyanyikan mazmur keagunganmu. Kudus, 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 Kau tak kelihatan, mata yang berdosa tak lihat wajah-Mu. Hanya orang kudus yang dapat melihat kemuliaan-Mu dan kuasa-Mu. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 820 ayat 1 dan ayat 3. Pakai waktumu yang diberikan Tuhan, serah semua kan berlalu segera. Semua hartamu hanya sementara, kasih yang tulus kekal selamanya. Dunia dan isinya tiada yang menetap, semua yang terindah juga lenyap. Semua hartamu hanya sementara, kasih yang tulus kekal selamanya. Yang kau perbuat tertulis di surga, dan dari Tuhan ada balasnya. Belas kasih-Mu yang telah kau taburkan, nanti upah-Mu besar di surga. Dunia dan isinya tiada yang menetap, semua yang terindah juga lenyap. Semua hartamu hanya sementara, kasih yang tulus kekal selamanya. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam hukum yang ke-5 sampai dengan yang 10. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang ke-6, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 176 ayat 1 dan ayat 2. Terbukalah sorga, sebab apakah? Sebab Yesuslah
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 564 ayat 1 dan ayat 2. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, hendaklah kita baik dan benar. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan hari ini, yang tertulis dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Kita baca secara responsoria. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik.
orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku, yang akan didengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan Nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian 114 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan untuk penjelasan warta kita. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Adapun warta jemaat kita di hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 yaitu Minggu Septuagesima, dan topik untuk minggu ini adalah jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Warta kita adalah sebagai berikut. 3.2 Persembahan pembangunan.
Pada hari ini Minggu 28 Januari 2024 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. 5.1 Rapat Huria. Gereja kita telah melaksanakan rapat huria berlangsung dengan baik dan sudah memutuskan anggaran dan program yang akan dilaksanakan selama tahun 2024 dan hasil akan diwartakan di Minggu tanggal 4 Februari 2024. 5.2 Undangan Distrik. Gereja kita menerima undangan seminar bersama dengan PGI dan WCC yang akan dilaksanakan pada hari 2 Februari 2024 bertempat Sopo Bolon Sopo Marpikir HKBP, adapun waktu jam 9 sampai dengan selesai, dan yang mengikuti dari gereja kita adalah Bapak Pendeta Hasian BMS Purba STH. Demikian warta kita di hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 569 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Sungguh heran melihat ciptaan
kasih-Mu. Ku tertegun, Putra-Mu disalibkan untuk menghapus hutang dosaku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan dan membaca firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini, terlebih dahulu saya mau menyapa seluruh kita yang hadir di ibadah ini dan juga di ibadah di tempat masing-masing live streaming, untuk menyapa Ibu Bapa, karena pada tanggal 1 Januari yang lalu sampai minggu yang lalu tanggal 20 kami tidak beribadah di HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Maka terima salam perjumpaan kita di minggu 27 ini dalam perjumpaan pertama di tahun 2024. Salam tahun baru dari kami, keluarga Pendeta Hasian Bangun Mauliate Simamora Purba, dan seluruh keluarga buat kita semua. Selamat tahun baru buat kita semua. Walaupun mungkin sudah tidak terlalu tahun baru lagi karena sudah akan masuk bulan Februari, tapi ini perjumpaan kita yang pertama di tahun 2024 ini, berhubung semuanya boleh berjalan dengan lancar pada perjalanan kami ke Bonapasogit di tanggal 1 Januari yang lalu. Dan kami patut berterima kasih kepada seluruh jemaat atas dukungan doa, sehingga boleh dalam segala hal kami diteguhkan, dikuatkan di tengah perjalanan pelayanan di HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini yaitu dari surat kiriman Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, pasal 8 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13. Saya juga mau mengajak saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini di tempat masing-masing. Mari kita membaca dengan responsoria firman Tuhan ini dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian.
Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita tahu bahwa Korintus itu adalah kota yang begitu sangat dinamis. Pada waktu itu kita mengenal bahwa Korintus itu adalah kota yang menjadi titik pertemuan banyak hal. Sehingga Korintus sering disebut City of Knowledge. Kota di mana bertemunya banyak pengetahuan yang bersumber dari berbagai negara, berbagai asal. Di Korintus juga berjumpa orang-orang yang sudah punya pengetahuan agama, sehingga city of religion, city of economy. Karena Korintus memiliki kota pelabuhan yang di sana berputar ekonomi yang sangat besar. Dan seluruh golongan masyarakat, seluruh golongan manusia ada di kota Korintus ini berperan dalam membangun kota Korintus menjadi kota metropolitan. Kota yang sudah begitu sangat maju. Maka di tengah pertumbuhan gereja mula-mula, ada banyak hal yang harus dikaji. Ada banyak hal yang dipertanyakan. Ketika gereja yang mengikut Kristus itu masih sangat muda, mereka diperhadapkan pada tantangan-tantangan agama yang bisa saja membangun iman mereka semakin teguh, tetapi sebaliknya bisa saja menjadi batu sandungan bagi perkembangan dan pertumbuhan gereja pada saat itu. Tentang apa Ibu Bapak, khusus pada nats kita pagi hari ini adalah tentang makanan. Ada orang-orang yang memberi persembahan daging kepada berhala-berhala di kuil-kuil, di tempat-tempat penyembahan kepada Tuhan mereka. Dan ternyata ada orang Kristen pengikut Yesus yang turut serta makan di situ dan turut serta dalam acara makan bersama di kuil itu. Bahkan makanan yang sudah dipersembahkan di kuil, di tempat penyembahan kepada agama-agama di sekitar orang Kristen saat itu, turut diperjualbelikan di pasar-pasar. Sehingga pertanyaannya adalah, masihkah makanan itu halal? Masihkah makanan itu diperbolehkan dimakan bagi orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus? Itu pertanyaannya Ibu Bapak. Maka
Nats ini mengingatkan kita. Nats ini mengingatkan saya juga ketika dulu. Mudah-mudahan tidak lagi sekarang. Makanan juga menjadi pembahasan yang besar di tengah perjalanan hidup umat Kristen. Karena dulu ketika orang Batak itu pergi ke kuburan, masih mempersembahkan beberapa jenis makanan yang menjadi kesukaan. Bahasa Bataknya hasoloman. Hasoloman ni roha dari orang yang meninggal itu. Saya masih ingat di zaman kepahitan, zaman anak-anak, pahit dulu di kampung itu, tidak ada makanan. Minuman juga, jajan juga tidak pernah. Kalau kita bisa jajan kerupuk jange, itu sudah syukur-syukur. Beda dengan sekarang zamannya dalam perjalanan sejarah kita ini. Dulu masih ada orang membawa ke kuburan makanan yang enak-enak, lalu dipersembahkan itu. Maka ketika anak-anak kita sering sembunyi-sembunyi melihat sebagian itu adalah orang-orang yang datang dari tempat lain, mungkin dari kota, membawa persembahan rokok. Di situ diletakkan jenis-jenis rokok yang mahal, dan satu itu dinyalakan, mungkin itu rokok yang dulu bagi yang meninggal di situ. Setelah mereka semua pergi, kita langsung berebut makan makanan ini. Maka kita sering mendengar-dengar orang yang memberi makanan itu, inilah Pung, makanan buat kamu Pung, katanya. Yang kamu hasolomanmu, katanya. Kita dari semak-semak mendengar, mau lihat Paupu, kata kita dari semak-semak itu ketika mendengar persembahan ini diberikan. Alang mau Pung, katanya begitu ya. Setelah mereka pergi, kita makan. Kita sangat senang. Jarang-jarang kita makan enak seperti itu. Jarang-jarang kita bisa menikmati makanan enak seperti itu. Rokok ini kita kasih kepada orang tua-tua yang ada di kampung ini, kampung kita itu. Dan sampai sekarang tidak ada terjadi apa-apa. Sehat-sehat saja kita yang pernah makan dari kuburan itu. Tidak ada. Kalau sudah terjadi mungkin sesuatu hal yang besar, maka saya tidak akan berkhotbah lagi sebagai orang yang pernah makan dari tempat yang sudah dipersembahkan kepada begu. Karena ini dalam bahasa Batak disebut begu. Tapi mungkin karena zaman itu sangat susah, ya memang kita kadang-kala berpikir, ya mungkin kita sudah lebih begu dari begu itu sendiri ya. Karena kita makan makanan untuk begu, kan begitu kan. Ya karena kepahitan itulah, zaman kepahitan pada saat itu. Kita senang saja makan makanan itu, saudara-saudara. Itu yang terjadi. Mudah-mudahan di kita juga tidak ada lagi seperti itu. Karena memang zaman pertumbuhan gereja mula-mula saat itu, ini menjadi hal yang besar. Ada orang Kristen yang turut di kuil makan bersama penyembah-penyembah berhala. Bagaimana itu? Dan ada makanan yang diperjualbelikan di pasar, adalah makanan yang dulunya dipersembahkan kepada begu, kepada Tuhan ilah agama lain. Apakah diperbolehkan itu kita makan? Rasul Paulus mengatakan di sini sebenarnya bahwa persoalannya bukan persoalan boleh atau tidak. Karena orang yang punya knowledge, yang punya pengetahuan, mengatakan tidak ada Tuhan lain. Mereka itu sedang tersesat. Mereka itu sedang lilu. Karena mempersembahkan makanan kepada berhala atau begu. Maka tidak ada salahnya kita makan. Kenapa rupanya kalau kita makan? Karena kita hanya percaya kepada satu Allah saja, yaitu Allah yang Esa, Bapa yang kekal, dan satu Tuhan saja,
yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita umat manusia. Maka ketika makanan itu kita konsumsi, tidak mempengaruhi iman kita kepada satu Bapa, yaitu Bapa yang kekal, dan satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan satu Roh, yaitu Roh Kudus, yang mengikat kita di dalam iman yang bertumbuh kepada Dia. Tetapi bagi orang-orang yang masih sangat muda imannya, yang masih belum teguh pengharapannya, bisa saja itu menjadi batu sandungan dan menjadi perkara yang besar dalam persoalan kehidupannya. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah di awal tahun 2024 di bulan Januari ini mencoba mengingatkan kita perihal makanan. Ada banyak hal yang perlu kita perhatikan tentang makanan, supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita hanya karena makanan. Dan ini memang sudah menjadi penting bagi setiap kita. Sudah menjadi hal yang harus perlu kita perhatikan bagi orang Batak ini tentang makanan. Apa saja itu Ibu Bapak? Marilah kita memelihara dan menumbuhkan iman kita juga karena makanan, juga oleh makanan. Coba perhatikan itu di pesta-pesta orang Batak itu, Bapak Ibu. Pesta orang Batak itu, wah, banyak makanan berlebih, banyak makanan terbuang, banyak makanan sia-sia. Orang yang antri mengambil makanan di pesta-pesta itu mengambil bertumpu-tumpu sampai segunung, Gunung Merapi begini. Dan tidak memikirkan orang-orang yang di belakangnya. Kadang kalau saya turut antri melihat yang di depan, waduh enak sekali yang di depan itu ya. Lambat-lambat ngambilnya gini, belakang sudah berjejer orang yang. Maka saya sering mengingatkan, ayo kita ambil Bapak Ibu banyak-banyak. Tapi cepatlah itu ya, orang sudah lapar masih, apalagi ibu-ibu yang ayu yang sudah bersolek dari atas ke bawah itu sama semua, dari rambut sampai ujung kaki, lambat sekali ngambilnya itu. Ayam ini sop, lambat, udah disendok begini, minyak tumpah lagi, sendok lagi, begitu ya. Ayam lagi, pilih-pilih kakinya jangan. Wah ini mau ngambil, ini mungkin dagingnya, rupanya kepalanya, kan ganti lagi begitu. Lama sekali. Tapi tidak dimakan. Banyak yang berlebih. Banyak yang tersisa, terbuang begitu. Dan tidak enggan lagi orang Batak meletakkan begitu. Di tempat pesta. Diletakkan saja begitu, dengan nasi yang banyak. Saya kalau melihatnya sedih, karena memang saya orang kampung Parhuta-Huta. Sering dibilang orang tua saya begini Bapak Ibu, unang marpisikan idami dan tangis, idahani katanya, nangis dia. Kamu karena tidak tahu saja dia menangis, katanya begitu ya. Kalau berlebih begitu. Jadi belum lagi minuman, saudara-saudara, minuman mineral itu yang sedang itu, kalau yang sedang itu pasti banyak terbuang. Karena diminum ditinggalkan. Siapa lagi yang mau minum itu? Yang ibu-ibu ya yang sudah pakai lipstik begini, pakai sedotan, tek, dengan ayu dia letakkan. Hanya sekali sedot saja, diletakkan begitu. Siapa yang mau minum itu lagi? Banyak terbuang. Saya kira perihal makanan itu perlu kita koreksi di pesta-pesta orang Batak ini, di pesta-pesta orang kita ini, supaya lebih rapi lah ya, lebih teratur. Baik untuk mengambil banyak, tapi habiskan. Tidak ada salahnya mengambil banyak, tapi kita habiskan. Karena kita sudah bertanggung jawab, bukan kepada yang pesta saja, tapi kepada Tuhan. Bahwa kita mengambil untuk kebutuhan kita, dan untuk hal yang perlu bagi kita. Dan itu perlu untuk membangun secara keseluruhan perihal makan ini di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Itu. Kemudian saya harus ulangi yang kedua,
bagi orang kita ini, mari kita hindari hal-hal yang mungkin bisa saja hal kecil, tetapi juga bisa menjadi batu sandungan. Perihal apa itu Bang Pendeta? Perihal dipalastiki maksudnya ya. Dipalas itu. Wah, orang Batak sekarang ibu-ibu di tasnya sudah disiapin plastik. Tapi ini di kampung-kampung ini. Coba lihat di media-media sosial itu. Wah, sekarang membagi jagal itu di kampung tidak cukup 3 kali kepada satu orang. Karena apa? Di piringnya harus diberikan, di plastiknya harus diberikan, dan satu lagi di piring kosong. Jadi kita sebentar lagi bisa saja menjadi hal yang memberatkan ini tentang pesta-pesta orang Batak ini sebentar lagi. Karena memang banyak batu sandungan di situ. Banyak hal yang menjadi kajian khusus, dan itu berpulang kepada diri kita masing-masing. Mari kita mengoreksi, mengintrospeksi diri kita masing-masing perihal makanan ini supaya tidak menjadi skandalon, menjadi batu sandungan bagi setiap kita. Rasul Paulus mengatakan, janganlah menjadi batu sandungan. Kalau kita baca misalnya dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun termasuk makanan. Tidak diperhamba. Itu saja, jangan diperhamba kita. Apa itu diperhamba Ibu Bapak? Jangan sampai makanan itu menundukkan kita, menaklukkan kita pada kekuasaannya, yaitu bahwa kitalah harus menjadi pemilik dari makanan itu. Dan bagi kita makanan itu harus ada, dan bagi kita makanan itu harus diberikan. Itu yang menjadi batu sandungan tentang dan perihal makanan ini bagi setiap kita. Jangan sampai diperhamba Ibu Bapak. Dalam setiap perihal makanan kita itu, ada tulangnya baru datang dari kampung, dari kota ke sebuah kampung. Tentu kalau tulang itu datang, dijauhlah, dipanggillah dongat tubuh, begitu ya. Dipanggil boru menjadi parhobas, boru itu menjadi parhobas. Wah, datang membawa makanan enak kepada tulangnya dari kota. Ada juhud nama saudara, jagal natabo, naginotan. Yaitu masuk juga ini dalam khotbah kita tentang perihal darah nanti ya. Juhud nama saudara, lengkaplah di situ. Wah, enak sekali. Ini dibawa kepada tulangnya, pada tulang, lalu dipasahat lah ya. Tulang bagok namar hal tuna tubuh si titik masih go pagolang-golang pangarahuna otik sosadia natar patupa sai godang mapinasuna, kata Raja Parhata ini. Otik pinatupa, padahal itu jagalnya sudah sangat besar sekali. Nah, itu orang Batak pasahat. Berdoalah dulu kita, tentu karena kalian yang membawa makanan, kalianlah berdoa katanya. Maka burunya duduk dekat di juhud namar saudara ini. Dilihat-lihat. Kamu buru nami di situ saja. Nanti memotong-motong aliangnya supaya tidak ribet. Bisa cepat. Nanti sesudah berdoa katanya. Martang yang mahita, berdoalah. Doanya ini lumayan agak panjang, tapi sebenarnya tidak masalah kalau borunya yang dekat dengan juhud marsaudara ini tutup mata. Tapi dia tersandung juga di situ, tidak tutup mata dia. Dilihat-lihatnya juhud ini, dan ternyata
di situ ada kesukaan hatinya, yaitu rebusan bagian lemak-lemak dari bagian dalam atau bagian yang enak dari juhud ini, dari daging. Ada rebusannya ini, waduh bahaya ini, pikirnya begitu. Tapi berdoa, jangan. Sedang berdoa. Nanti kalau amin tiba-tiba kan gak sempat makannya, pikirnya dalam hati, dia bergumul, dia sampai keringatan, dia bergumul karena rebusan ini udah dilihat-lihatnya nih, begitu. Ya. Jadi rupanya doanya agak panjang. Sudah, Tuhan, keluarga kami datang dari Cimahi. Mereka menyeberang ke Bakahuni. Jadi doanya masih di Bakahuni nih. Ini yang lihat-lihat rebusan ini sudah mulai tergoda. Masih jauh ini. Belum lagi lewat Palembang dan Jambi, Pekanbaru, pikirnya begitu kan. Ini udah mulai digoda iblis dia ini. Apalagi semakin dilihat seperti Hawa, semakin menggoda ini rebusan. Kan doanya masih di Bakahuni, menyeberangan. Apalagi kalau gelombang tinggi lama itu, pikir atas iblis begitu kan. Sempat enggak ya? Enggak sempat. Tuhan tolonglah, katanya begitu. Karena sudah sangat bergumul dia. Dimakan enggak? Enggak dimakan. Kalau dimakan tiba-tiba amin, dia bergumul berat itu. Dia lihat sekeliling, tutup mata semua kebetulan memang. Semua berdoa tutup mata, pasti tidak ada yang melihat. Tuhan masih panjang doanya. Mereka telah melewati banyak tantangan. Ada banjir di Palalawan, diduakan juga kebetulan banjir yang di Palalawan ini. Masih jauh, belum lewat Pekanbaru, Cikampak, Kandis, Gunung Tua, Pahai. Karena jatuhlah dia kepada perhambaan. Dimakanlah ini rebusan. Panjang, biasanya kan rebusan lemak-lemaknya panjang itu. Dengan agak tergesa-gesa dia makan. Rupanya doanya kepotong, saudara-saudara. Belum tidak menyebut Pekanbaru, langsung ke Pahai. Dan doa ini sudah akan sangat dekat dengan amin. Sudah mereka tiba di tempat ini, doanya sudah tiba di tempat itu. Buru-buru ia makan itu rebusan, tapi tiba-tiba ia mendengar kata amin. Apa boleh buat? Dengan terpaksa ia harus memaksa makanan ini masuk, dan semua orang terheran karena si bapak ini agak aneh terlihat. Wajahnya seperti menahan sesuatu, wajahnya seperti agak ketakutan. Maka ula-ulanya mengatakan, nama huwa doleh, katanya kepada yang di depan ini. Katanya kepada begitu, karena ia sedang menelan rembusan ini supaya segera masuk, karena ia tidak bisa lagi bernafas, saudara-saudara. Itu yang terjadi kalau diperhamba ya. Mudah-mudahan di kita ini tidak ada yang diperhamba makanan. Mudah-mudahan di kita ini tidak ada yang ditundukkan, ditaklukkan oleh makanan dalam perjalanan kehidupan kita. Harus kita makan itu. Harus punya kita itu. Itu yang tidak diinginkan oleh Rasul Paulus. Ada yang halal dan bahkan semuanya halal. Kalau Yesus mengatakan dalam Markus 7, yang tidak halal itu yang keluar dari mulutmu. Kata-kata kotor, kata-kata umpatan, makian, cacian, provokasi, dan juga makanan yang keluar dari mulut kita kembali itu haram dan tidak halal. Kalau 1 Timotius 4 mengatakan semuanya halal bagiku asal diterima dengan ucapan syukur dan doa kepada Tuhan, karena semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Tetapi jangan sampai makanan itu menundukkan kita dan menaklukkan kita kepada kekuasaannya. Itu yang disebut dengan diperhamba oleh makanan, sehingga kita harus memiliki, harus mendapat bagian dari makanan-makanan yang ada di dunia ini. Tidak semuanya membangun, tidak semuanya perlu, tidak semuanya baik bagi kita, meskipun itu tidak perlu dan tidak harus dikaji
Apakah itu boleh atau tidak? Maka dari itu saudara-saudara, makanan harus menjadi saluran kemuliaan kita kepada Tuhan. Makanan itu harus menjadi jembatan bagi kita kepada Tuhan. Meskipun makanan tidak mendekatkan kita kepada Tuhan, tidak menjadikan kita lebih kudus dari orang lain, tidak menjadikan kita mendapat bahagian dari sorga perihal makanan itu, tetapi makanan juga harus mampu mendekatkan kita kepada Tuhan. Maka Yesus mengatakan dalam doa Bapa kami ketika ia mengajar murid-muridnya berdoa dalam Matius 6, apa dikatakan Yesus tentang makanan? Berikanlah kami makanan kami pada hari ini secukupnya. Ya. Berikan kami makanan. Untuk apa Ibu Bapak? Kita untuk apa diajarkan Yesus? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa Yesus mengatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya? Supaya kita tiap hari bergantung kepada Dia perihal makanan kita. Supaya kita tiap hari berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan mencukupkan kita dengan makanan kita. Supaya kita setiap hari percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan makanan dan minuman kepada kita setiap hari. Dan tidak ada orang yang takut bahwa ia tidak akan makan besok. Tidak ada orang yang takut bahwa ia tidak akan makan bulan depan. Karena apa? Karena ia punya Tuhan yang akan mencukupkan dia setiap hari dengan makanan dan minumannya di tahun 2024 ini. Bapak Ibu yang terkasih, maka setiap kita janganlah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Janganlah kita kiranya menjadi pertuktuhan, skandalon bagi orang lain. Juga perihal makanan ini. Dulu juga masih Amang ingat bagaimana dulu pentingnya makanan ini dan juga bagian dari makanan itu. Kalau Raja Parhata di adat-adat orang Batak itu tidak mendapat jabar, wah ini bisa persoalan besar ini. Bisa dibawa ini ke rapat punguan, rapat marga. Sekarang mungkin tidak lagi ya. Kalau tidak dapat jabar, beli sajalah dari pasar. Gak usah sampai jadi persoalan besar. Saya kan raja di sini. Saya orang penting di pesta ini. Jabar saya mana katanya. Ah udah beli sajalah. Dari pasar 2 kilo atau 3 kilo udah. Gak usah karena jagal ini yang sudah dikena matahari, kena bagaimana ini kita perebutkan. Tapi kalau dulu, wah persoalan jabar itu bisa jadi persoalan besar. Ya, maka pernah Amang tahu bahwa ada orang yang dari pesta dikasih jabar sama dia. Kasih jabar sama dia. Rupanya dimasukkan, kalau di kampung itu kan semua orang biasanya pakai jas kan, ke warung kode pakai jas, ke ladang pakai jas, ke pesta juga pakai jas. Maka suatu ketika ia mendapat jabar, tapi karena banyak dongat tubuh, jabarnya ini hanya kecil saja, kecil ya mungkin hanya satanggo lah atau kecil lah pokoknya ya. Satanggo itu bahasa Indonesianya apa ya? Satu tanggo ya, satu tenggo, tenggo malah beda ya. Kecil lah ya. Dia kantongi ke saku jasnya, dia kantongi ke saku jasnya. Selesai pesta, dadingannya ini, jabar ini di kantongnya itu, dadingannya. Beberapa minggu kemudian pergi lagi dia ke pesta. Pergi lagi dia ke pesta memakai jas yang sama. Tapi beberapa orang sudah mulai kasak-kusuk di sampingnya. Agak apa teh katanya begitu. Rupanya jabarnya itu sudah busuk, saudara-saudara. Dan si bapak itu selama pesta itu hanya gelepar-gelepar dan menggeliat-geliat begini. Karena apa Ibu Bapak? Karena semut sudah bersarang di jasnya
Dan ketika ia pakai semut ini kemana-mana begitu ya, sampai ke seluruh badannya. Itu perihal makanan, banyak hal. Belum lagi kisah misalnya harus mendapat bagian dari makanan. Ini mungkin sudah menceritakan pernah, tapi yang menceritakan lagi lah ya. Ada di satu gereja, itu kalau buah-buah hijau Paskah, satu gereja itu makan lapet. Tahu lapet? Tahu lah ya, lapet. Makan lapet lah. Bahasa Indonesianya apa lapet ini ya? Kue. Ya, lapet lah ya. Buah-buah hijau itu pagi hari itu ternyata banyak orang yang datang. Kali ini banyak yang datang, di luar ekspektasi, di luar perkiraan. Jadi belum apa-apa, lapet ini sudah ludes, habis. Di situ ada yang sangat dihormati dan dituakan, agak datang belakangan. Dia lapet dia, katanya olah saat di gereja langsung tanya tentang lapet, karena udah tahunan ini setiap tahun. Dia lapet dia, tulang habis, tulang, mohon maaf tulang, semua tadi banyak jemaat yang datang, habis katanya. Habis? Kamu tidak tahu bahwa saya paling dihormati di gereja ini? Bagaimana bisa habis? Tidak kamu sisihkan? Mohon maaflah panitia buah-buah hijau itu habis tulang, mohon maaflah tulang. Tidak boleh. Persoalan besar lah ini. Kalau perlu kebaktian ini bubarkan. Tidak usah lagi buah-buah hijau, katanya. Marah dia. Semua orang melihat, wah sudah cukup marah opung itu, gara-gara lapet. Selesai gereja, semua orang kasak kusuk. Karena apa? Karena digelarilah amatta ini oppu lapet itu, gara-gara lapet tadi tidak, hampir bubar tadi buah-buah hijau. Kenapa? Siapa itu? Oppu lapet itu. Jadi orang sampai keluar gereja, semua orang kasak kusuk. Wah, hampir tadi terjadi perdebatan besar. Emang gara-gara apa? Gara-gara lapet. Jadi semua orang membahas tentang lapet ini. Akhirnya si bapak itu tadi juga sudah terkenal dulu di gereja itu, sangat reaktif lah atau aktif lah kita katakan ya. Dia itu kalau duduk di tempatnya sering melihat-lihat orang. Kalau ada ribut sedikit, langsung si bapak ini Jadi dia itu tambah gelarnya hari itu, yaitu Raja gelar oppu lapet begitu ya, diberi Raja. Sakit hati dia, sakit hati. Akhirnya di kampung itu dia katakan, semua orang yang di gereja itu mulai hari ini tidak boleh lewat dari tanahku untuk ke ladangnya, karena ke ladang di kampung itu harus lewat dari tanahnya. Tidak boleh kalian dari kampung lain. Tahu rasa kamu semua, kata si oppu lapet ini. Akhirnya semua orang harus berjalan lebih jauh ke ladang di kampung itu. Dia hidup sendirian di pinggir kampung itu sekarang. Suatu waktu ia merasa kesepian juga ternyata. Apalagi malam hari itu ada gerasak gerusuk di samping rumahnya. Kersuk. Sesekali terdengar engusan yang sangat menyeramkan. Ternyata malam hari itu ada babiat. Babiat datang. Tahu babiat? Ya, harimau lah ya. Dulu orang Batak bilang babiat pun takut. Jangan bilang babiat. Bilang apa dulu kalau orang Batak? Ya, nagugui katanya. Yang kuat itu raja hutan. Oh, babiat mawatong takut. Baru mau minta tolong,
Sudah jauh kampung, karena ia pindah dari kampung. Nunggu orang lewat, tidak ada orang lewat, karena ia sudah melarang orang lewat dari tanahnya. Opulapet hanya berharap kepada doa. Lalu ia berdoa. Ketika ia berdoa, ia rasakan pintu sudah berbunyi, dan mungkin saja babiat itu sudah membuka rumahnya. Dan benar saja saudara-saudara, amin katanya. Rupanya harimaunya juga ikut berdoa, karena mau makan juga dia kan begitu. Jadi ketika si bapak itu berdoa, harimau itu juga berdoa lipat tangan. Saya kan mau makan, ini pikirnya begitu ya. Jadi amin katanya. Dia dan babiat itu saling menatap. Saling menatap begini. Beruntung di depan si bapak ini ada jelok. Tahu jelok? Labu, ya labu. Labu ini baru dimasak. Jadi makin mendekatlah babiat ini ke si bapak itu mau makan. Tapi tiba-tiba si babiatnya berubah pikiran. Menurut ilmu pengetahuan sekarang, lebih baik makan buah dulu baru makan daging, pikir si babiat ini. Mungkin ini sesuai dengan teori-teori sekarang kan. Kalau saya orang kampung ini makan dulu baru makan buah. Sekarang kan orang makan buah dulu baru makan nasi begitu ya. Jadi mungkin babiat modern lah ini, babiat zaman now ya begitu. Saya makan buah dulu lah baru makan orang, pikirnya begitu kan. Dimakan labu ini, rekamnya labu itu. Jelok itu atau labu kalau dimasak bulat di pinggir itu sudah dingin, tapi di dalam itu masih sangat panas. Ketika dimakan ini labu, babiat itu mengerang, "Au!" katanya, sambil lari terbirit-birit. Karena mulutnya seperti terbakar panasnya jelok atau labu itu. Lari dia. Selamatlah si bapak itu. Bertobatlah dia, pulanglah dia ke gereja itu. Bolehlah kalian lewat dari tanahku, Bang. Kalau siapa tahu ada apa-apa sama aku, katanya. Semua orang mendengar, oh sudah bertobat dia, katanya. Akhirnya sahlah nama si bapak ini, Opo Jelok, Raja Pinaubani Jelok, katanya begitu ya. Jadi Pinaubani Jelok lah dia, berubah karena Jelok itu. Nah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meskipun mungkin ada hal-hal yang menurut kita tidak begitu penting, tetapi alangkah baiknya firman Tuhan ini memberangkatkan kita di tahun 2024 ini perihal makanan ini supaya kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Apa yang ingin disampaikan yaitu bahwa biarlah Tuhan yang memenuhi saudara-saudara dengan segala hal yang baik dan segala hal yang perlu perihal makananmu dan minumanmu, dengan senantiasa berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan memenuhkan segala hal yang perlu bagi kita. Dan dalam pada itu saudara-saudara, marilah kita terus semakin percaya, semakin diteguhkan, semakin dikuatkan oleh apapun dalam kehidupan kita, bahwa hanya ada satu Bapa, yaitu Bapa yang kekal, Bapa yang kuasa, yang mampu memberikan dan memenuhi segala hal yang baik bagi umatnya yang percaya kepadanya. Dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita yang telah Immanuel, ada di tengah-tengah kita, ada bersama-sama dengan kita, memberi keselamatan bagi kita, supaya kita semakin dikuatkan dalam perjalanan kehidupan kita, meskipun banyak persoalan dan banyak rintangan, tetapi kita terus-menerus kokoh dan kuat memegang keyakinan kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Dan hanya ada satu Roh Kudus yang mengikat kita dalam satu kasih,
Dan dalam ikatan kasih itu kita terus-menerus dikuatkan dan diteguhkan oleh roh yang kudus itu. Roh yang memberi kita kekuatan, roh yang memberi kita kasih. 1 Timotius 1 ayat 7. Tapi Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi roh kekuatan, roh kasih, dan roh pengendalian diri. Supaya kita semakin dimampukan mengikut Dia dalam perjalanan hidup kita, sehingga setiap hal menjadikan kita semakin percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Bapa kami yang telah menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Atas firman-Mu hari ini, biarlah semakin menguatkan kami, semakin percaya bahwa Tuhan memenuhi segala hal yang perlu dan baik bagi kami dalam perjalanan hidup kami, bahkan makanan dan minuman kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang berkati seluruh pekerjaan kami, menjadi saluran berkat, saluran hal yang perlu dalam hidup kami. Jemaat Tuhan dimanapun mereka beraktivitas, bekerja, biarlah Tuhan Engkau kuatkan, teguhkan mereka, Engkau berkati, sehingga kami semakin dikuatkan bahwa makanan kami bersumber dan berasal dari Tuhan saja. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang hadir hari ini di gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah, dan juga yang mengikuti ibadah ini di rumah, di tempat mereka masing-masing. Biarlah Engkau berkati hidup mereka, Engkau naungi dengan kasih sayang-Mu, Engkau lindungi dengan penyertaan-Mu, sehingga dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka memperoleh sukacita di dalam Tuhan. Yang ulang tahun hari ini dan minggu ini ulang tahun kelahiran, panjang umur bagi mereka dan sukacita, ulang tahun pernikahan, semakin berbahagia rumah tangga mereka. Kami berdoa buat Nyonya Simangunsong berusiahan Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Kau berkati beserta seluruh pinoparnya, juga NN dan keluarga El Pakpahan Bursilitonga yang kembali dari Bonapasugit dalam keadaan baik dan sehat. Kami serahkan hidup mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menyertai hidup kami di tahun 2024 ini. Kami berdoa juga buat jemaat Tuhan yang sedang menghadapi banyak persoalan, pergumulan hidup. Biarlah Tuhan yang memberkati perjalanan kehidupan mereka, sehingga di dalam segala hal perkara hidup kami serahkan kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menolong, menopang, meneguhkan hidup kami dalam berbagai persoalan. Mereka yang sedang sakit, Kau tolong, Kau topang dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Inang Nyonya Stompul Boris Pautar, Inang Nyonya Simanungkalit Bursinaga, Inang Nyonya Sida Buke Bursilalahi. Tuhan, Engkau semakin pulihkan mereka dalam pengobatan, dalam pemulihan. Tuhan, Kau tumbuhkan iman, percaya dan harapan dalam hidup mereka, sehingga dengan yakin dan percaya kepada Tuhan mereka dipulihkan dan disembuhkan oleh kuasa-Mu. Kau berkati juga proses pemulihan dan pengobatan mereka. Terima kasih Tuhan. Kau berkati perjalanan gereja-Mu HKBP Cimahi Jalan Lurah di tahun 2024 ini. Biarlah Tuhan Engkau di depan kami untuk memberi kemudahan, memberi jalan. Kau berkati setiap pelayanan kami di tahun 2024 ini, sehingga jemaat Tuhan semakin diteguhkan, dikuatkan, dan semakin bersuka cita mendapat semangat yang baru, kekuatan yang baru ketika hadir di gereja ini, menerima berkat topangan Tuhan dalam setiap waktu, setiap hari perjalanan hidup mereka. Anak-anak kami Tuhan sekolah minggu Kau berkati supaya bertumbuh imannya di dalam Tuhan dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan ke depan. Bila tutur kataku
kawanku, sikapku melawan perintahmu, kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Berkatilah, bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua.